Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, yang akan memberangkatkan kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Jumat 25 Maret 2022, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 6. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Siramoti akasiu jerohado Jahoba. Nungatung tarje polau, jadi ibana mangurupi au. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah sebuah kesaksian pemazmur tentang pengalamannya dalam hidupnya. Pengalaman yang sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan memelihara dan menyelamatkan hidupnya yang adalah orang yang sederhana dan memiliki kelemahan. Dia bersaksi bahwa Allah yang dia kenal, yaitu Allah Yahweh, Debata Jehovah, adalah Allah yang peduli dan tidak memandang muka. Dang si ida bohi Debata. Allah yang tidak berpihak hanya kepada orang-orang terpandang, orang-orang terhormat, yang berpangkat, pejabat, dan yang memiliki banyak materi. Tetapi Dia adalah Allah yang Maha Penolong dan Maha Pendengar orang-orang yang berseru kepadanya. Allah tidak seperti manusia kebanyakan. Situjang nagadap, situgu natijang. Sebagaimana Dia sebutkan di dalam Mazmur 116 ayat 11, bahwa semua manusia pembohong. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca Mazmur 116 ayat 3, ternyata begitu berat pergumulan pemazmur. Dia mengatakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Pemazmur sedang mengalami ketidakberdayaan, dan sampai ke puncak ketakutan yang luar biasa, yang menurut ukuran manusia tidak lagi ada jalan keluar atau pertolongan. Namun dia berseru kepada Tuhan dan berkata, dalam ayat 4 dapat kita baca, "Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku." Dan Tuhan menyendengkan telinganya. Tuhan mendengar dan mengasihi dia, memberi keadilan kepadanya. Hal itulah yang disaksikannya kepada kita melalui nats ini, bahwa Tuhan memelihara orang yang sederhana dan menyelamatkan orang yang lemah, yang datang berseru meminta pertolongan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita garis bawahi kata sederhana dalam nats ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata sederhana berarti tidak tinggi, tidak rendah, bersahaja, tidak berlebih-lebih, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik. Bisa diartikan bahwa sederhana adalah sebuah sikap polos atau tulus hati yang ditunjukkan dalam sikap hidup sehari-hari. Kesederhanaan bukan berarti tidak boleh memakai perhiasan, pakaian yang baik, atau memiliki fasilitas hidup yang baik seperti rumah dan juga kendaraan. Namun, perhiasan orang percaya yang sesungguhnya adalah
bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita untuk terus hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sebagaimana pemazmur dalam nats ini, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan setiap kesulitan dan beban berat yang menimpanya, dan dia selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita sudah memasuki masa-masa pasion, yaitu masa mengingat dan merenungkan penderitaan Yesus di kayu salib atau jalan Via Dolorosa. Kisah yang dialami pemazmur di sini, Yesus juga telah merasakan dan melaluinya. Yesus masuk ke dalam dunia orang mati, ke dalam maut, dan dia taat kepada Bapanya di dalam kerendahan hati, di dalam kesederhanaan. Dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk mengangkat kita dari kematian akibat dosa dan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal selamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita bersaksi dalam hidup kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu memelihara kita. Memang selama kita hidup, pergumulan selalu ada, dan kita tidak tahu dan kita tidak dapat memilih kapan waktu pergumulan itu datang dan di mana tempatnya. Namun kita bisa memilih kepada siapa kita datang ketika menghadapi pergumulan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan atau beban yang kita hadapi saat ini, bawalah kepada Tuhan Yesus dan berserulah kepadanya. Dialah penolong dan penyelamat kita. Marilah kita mengingat perkataan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari bersama-sama dengan pemazmur bersaksi dan berkata, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh firman-Mu menguatkan dan memberi sukacita kepada kami, supaya kami tidak ragu-ragu datang kepadamu, karena Engkaulah penolong dan penyelamat kami. Pakailah kami, orang-orang yang sederhana ini, menjadi saksi-Mu, meniru pemazmur menjadi saksi akan semua kasih dan kebaikan-Mu yang telah berkorban untuk keselamatan dan hidup kami. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Luputkanlah mereka dari segala mara bahaya. Sembuhkanlah dari sakit penyakit. Anugerahkanlah kekuatan dan sukacita bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.